1. Atas kejujurannya dari kesederhanaan Nabi Muhammad SAW, sehingga ada seorang wanita yang mempercayakan barang dagangannya. Wanita tersebut adalah A. Aminah, B. Fatimah, C. Hindun, D. Khadijah. Jawabannya D. Khadijah. 2. Nabi Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, yang artinya titik-titik. A. Dapat diandalkan, B. Dapat diamanahkan, C. Dapat dipercaya, D. Dapat diunggulkan. Jawabannya C. Dapat dipercaya. 3. Nabi Muhammad mempersunting seorang wanita kaya raya yang bernama Siti Khadijah. Saat itu beliau berusia titik-titik. A. 23 tahun, B. 24 tahun, C. 25 tahun, D. 26 tahun. Jawabannya C. 25 tahun. 4. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad dikaruniai anak sebanyak titik-titik. A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Jawabannya A. 6. 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang perniagaan milik Khadijah bersama pamannya ke negeri titik-titik. A. Syam, B. Palestina, C. Madinah, D. Habasyah. Jawabannya A. Syam. 6. Ketika Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, Rasulullah mempersembahkan mas kawin berupa titik-titik. A. 10 ekor unta, B. 15 ekor unta, C. 20 ekor unta, D. 25 ekor unta. Jawabannya C. 20 ekor unta. 7. Nama putra-putri Rasulullah di bawah ini yang tepat adalah A. Qasim dan Zainab, B. Abdullah dan Aminah, C. Ruqayyah dan Fatmawati, D. Ummu Kulsum dan Halimah. Jawabannya A. Qasim dan Zainab. 8. Pada saat Mekah dilanda banjir hingga meluap ke Baitul Haram yang mengakibatkan Ka'bah rusak, orang-orang Quraisy memperbaiki dengan arsitek dari Romawi bernama titik-titik. A. Bakum, B. Bukhairah, C. Bilal bin Rabah, D. Tulaihah. Jawabannya A. Bakum. 9. Seseorang yang menawarkan jalan keluar untuk memutuskan siapa yang meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya adalah A. Abu Sofyan, B. Abu Umayyah, C. Abu Jahal, D. Abu Thalib. Jawabannya B. Abu Umayyah. 10. Ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masih satu keturunan. Silsilahnya berasal dari titik-titik. A. Kilab, B. Murrah, C. Lu'ay, D. Abdul Manaf. Jawabannya A. Kilab. 11. Nama ayah Nabi Muhammad SAW ialah A. Abdullah bin Abdul Aziz, B. Abdullah bin Abdul Muthalib, C. Abdullah bin Abdul Wahab, C. Abdullah bin Hasan. Jawabannya B. Abdullah bin Abdul Muthalib. 12. Nabi Muhammad SAW mampu berbicara dan berjalan pada usia titik-titik. A. 5 bulan dan 9 bulan, B. 6 bulan dan 10 bulan, C. 10 bulan dan 12 bulan, D. 1 tahun dan 2 tahun 2 bulan. Jawabannya A. 5 bulan dan 9 bulan. 13.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mampu menggembalakan kambing sejak usia A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun. Jawabannya B. 2 tahun. 14. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh malaikat Jibril adalah A. Tahan terhadap api, B. Tongkat pembelah laut, C. Menghidupkan orang yang telah mati, D. Dibelah dadanya. Jawabannya D. Dibelah dadanya. 15. Malaikat Jibril membersihkan bagian jantung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikuasai oleh setan dengan air yang bersumber dari A. Mata air, B. Sumur Zam-Zam, C. Sungai Nil, D. Laut Merah. Jawabannya B. Sumur Zam-Zam. 16. Paman yang sangat menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama A. Abu Lahab, B. Abu Sofyan, C. Abu Jahal, D. Abu Thalib. Jawabannya D. Abu Thalib. 17. Dalam perjalanannya ke negeri Syam, Nabi Muhammad dan rombongan bertemu dengan pendeta Nasrani yang bernama A. Buhairah, B. Busrah, C. Bakum, D. Basirah. Jawabannya A. Buhairah. 18. Ketika Nabi Muhammad berniaga ke negeri Syam bersama dengan Abu Thalib dan rombongannya, usia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu adalah A. 10 tahun, B. 11 tahun, C. 12 tahun, D. 13 tahun. Jawabannya C. 12 tahun. 19. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan sebutan Khataman Nabiyyin yang artinya A. Nabi paling hebat, B. Nabi yang agung, C. Pemula para nabi, D. Penutup para nabi. Jawabannya D. Penutup para nabi. 20. Nabi Muhammad mulai sering melakukan tafakur ketika beliau berusia A. 30 tahun, B. 40 tahun, C. 50 tahun, D. 60 tahun. Jawabannya B. 40 tahun. 21. Dalam melakukan tafakur, Nabi Muhammad memilih tempat yang dianggap aman. Tempat tersebut adalah A. Ka'bah, B. Gua Hiro, C. Gua Thur, D. Mina. Jawabannya B. Gua Hiro. 22. Kebiasaan baik bangsa Arab sebelum Islam antara lain A. Menyembah berhala, B. Berfoya-foya, C. Menepati janji, D. Mabuk-mabukan. Jawabannya C. Menepati janji. 23. Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad bertafakur, terletak di sebelah A. Utara kota Mekah, B. Selatan kota Mekah, C. Barat kota Mekah, D. Timur kota Mekah. Jawabannya A. Utara kota Mekah. 24. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bertafakur adalah surah A. Al-Alaq, B. Al-Mudaththir, C. Al-Hijr, D. Al-Baqarah. Jawabannya A. Al-Alaq. 25. Dalam menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad diperintahkan untuk Iqra, yang artinya A. Tulislah, B. Sampaikanlah, C. Bacalah, D. Sebarkanlah. Jawabannya C. Bacalah. 26. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertafakur tujuannya adalah A. Menghindar dari kaumnya, B. Memikirkan akhlak buruk kaum Quraisy, C.
agar mendapat mukjizat? D. Istirahat karena pusing. Jawabannya B. Memikirkan akhlak buruk kaum Quraisy. 27. Perilaku yang baik yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelum Islam adalah: A. Menepati janji dan pemarah. B. Memuliakan tamu dan pemabuk. C. Dermawan dan menepati janji. D. Berfoya-foya dan dermawan. Jawabannya C. Dermawan dan menepati janji. 28. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama pada tanggal A. 17 Rabiul Awal. B. 17 Rajab. C. 17 Muharram. D. 17 Ramadan. Jawabannya D. 17 Ramadan. 29. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama Quran Surah Al-Alaq dengan jumlah ayat A. 4, B. 5, C. 6, D. 7. Jawabannya B. 5. 30. Keadaan Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu pertama adalah: A. Ketakutan. B. Bergembira. C. Bersukaria. D. Berduka cita. Jawabannya A. Ketakutan. 31. Wahyu kedua yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah surah A. Al-Maidah. B. Al-Baqarah. C. Al-Mudaththir. D. Al-Mu'min. Jawabannya C. Al-Mudaththir. 32. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah: A. Ridwan. B. Jibril. C. Malik. D. Israil. Jawabannya B. Jibril. 33. Wahyu kedua diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak A. 5 ayat. B. 6 ayat. C. 7 ayat. D. 8 ayat. Jawabannya C. 7 ayat. 34. Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Dapat menyembuhkan orang sakit. B. Akan terpelihara sepanjang masa. C. Akan dibaca oleh semua manusia di dunia. D. Dapat mendatangkan rezeki yang melimpah. Jawabannya B. Akan terpelihara sepanjang masa. 35. Khotam an-Nubuwah artinya: A. Tanda lahir. B. Tanda kenabian. C. Tanda seorang pahlawan. D. Tanda keberuntungan. Jawabannya B. Tanda kenabian. 1. Jelaskan kebijakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad. Jawabannya, Nabi Muhammad SAW membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan kabilah-kabilah untuk memegang surban tersebut dan mengangkat bersama-sama ke tempat Hajar Aswad diletakkan. Setelah itu, Rasulullah meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. 2. Tuliskan 6 nama putra dan putri Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Jawabannya: 1. Qasim. 2. Abdullah. 3. Ruqayyah. 4. Zainab. 5. Ummu Kulsum. 6. Fatimah. 3. Bagaimana sikap dan cara Rasulullah dalam berdagang? Jawabannya: jujur, ramah, sungguh-sungguh, tekun, murah senyum kepada pembeli. 4.
Apakah tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertafakur di Gua Hira? Jawabannya, hal ini dilakukan Nabi Muhammad dengan tujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Dengan bertafakur, Muhammad juga terhindar dari pergaulan dengan orang-orang yang berakhlak buruk, perilaku jahiliyah. 5. Apa peristiwa luar biasa yang terjadi di tahun menjelang kelahiran dan di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW terdapat kejadian luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abrahah, gubernur kerajaan Habsyi di Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah. Di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa luar biasa itu antara lain sebagai berikut. 1. Istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh. 2. Api Persia, sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun, menjadi padam.